Dengarkan aku baik-baik. Kau harus nonton anime ini sekali seumur hidupmu. Dan mungkin kau bisa nonton anime ini pas kau lagi down. Halo Yonda Gamers, para Wibu Denial, selamat datang lagi bersama gue, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan Jepangan lainnya. Jadi, hari ini aku mau mengajak kalian untuk membahas anime lama sekaligus anime baru. Ini dia, Evangelion. To our current limit in battery capacity technology. Do you understand? Yes. Kenapa aku tadi ngomong kau perlu nonton anime Evangelion ini sekali aja? Entah itu Evangelion yang di tahun 90-an atau di Evangelion yang baru, yang rebuild. Jujur, aku sendiri nggak begitu ngerti sama apa yang terjadi di anime ini. Dan aku nggak mau cari tahu lebih dalam di anime ini ada referensi apa aja, atau filosofi apa, keagama apa, dan sebagainya. Tenang Indo Gamers, jangan merasa rendah dan jangan merasa minder kalau kau nggak paham dengan Evangelion ini. Karena aku sendiri dan monkey brainku ini nggak bisa paham dengan apa itu Evangelion. Dan itu kenapa aku nggak peduli dengan apa misteri di anime ini. Siapa itu Ayana Mirei, siapa itu Asuka, atau dia itu klon atau bukan, aku nggak peduli. Yang aku suka dari anime ini adalah bagaimana perjalanan anime ini dan bagaimana anime ini menceritakan tentang emosi manusia. Dan akhirnya setelah sekian tahun dari ending Neon Evangelion yang kurang jelas, yang isinya tepuk tangan doang, ending dari The End of Evangelion yang isinya Shinji nyekik Asuka, aku juga nggak begitu paham. Dan akhirnya ending 3.0+1 aku cukup paham sama endingnya. Setelah sekian lama, akhirnya Evangelion bener-bener selesai dan aku lega. Atau lebih tepatnya, ending ini lebih bisa diserap sama monkey brainku. Evangelion ini adalah anime original buatan dari Hideaki Anno. Dan saat membuat anime ini, dia berkata kalau dia mengalami depresi dan merasa tertekan karena anime ini. Pada dasarnya, anime ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Shinji yang pengecut dan dia dipaksa sama bapaknya buat ngendarain robot bernama Eva. Singkatnya, dia ngendarain robot itu buat ngelawan musuh umat manusia yang mereka disebut dengan Angel. Aku suka banget dengan ceritanya, tapi aku nggak begitu suka dengan actionnya. Aku nggak begitu suka juga dengan misterinya. Yang ku suka dari anime ini adalah bagaimana karakternya terbentuk. Aku sendiri merasa bisa relate dengan karakter yang ada di anime ini. Dan aku bisa merasakan emosi apa yang ada di anime ini. Atau bahasa wibunya anime yang gue banget. Aku suka bagaimana cara Anno menggambarkan Shinji sebagai anak kecil yang diberi tanggung jawab yang besar untuk melindungi dunia, dan Shinji merasa sangat terbebani dengan itu. Penggambaran Shinji di sini sangat menusuk tepat di dadaku. Bagaimana rasanya dia mau kabur dari semua masalah dan bagaimana dia mau lari dari semua masalah yang ada. Satu-satunya alasan Shinji untuk mau menjadi pilot Eva adalah karena di sana dia bisa mendapat perhatian dari ayahnya. Di sini untuk pertama kalinya Shinji mendapatkan pujian dari seorang ayah yang meninggalkannya sejak kecil. Arti dari menjadi pilot Eva bagi Shinji adalah bisa mendapatkan pengakuan dari ayahnya yang brengsek, yang masih nggak bisa melupakan kematian istrinya atau ibunya Shinji. Dan bagaimana kalau misalnya satu-satunya alat yang bisa membuat ayahnya bangga itu tidak ada lagi? Bagaimana kalau Shinji sudah tidak diperlukan lagi sebagai pilot? Shinji yang ingin kabur dari kenyataan di sini bukan cuma digambarkan dari cerita, tapi digambarkan juga dengan animasinya. Di anime Evangelion, Shinji sering memakai earphone untuk mengisolasi dirinya dari dunia luar. Ada satu adegan yang menurutku biasa aja secara animasinya, tapi untuk pengadeganan dan angle kamera ini bagus banget. Ada adegan Shinji yang duduk di kereta dengan menggunakan earphone-nya. Dia disorot dari atas untuk menunjukkan keputusasaannya dia, dan perlahan-lahan orang di sekitar kereta itu menghilang. Itu emang kecil dan sederhana, tapi adegan itu yang bikin aku berpikir Shinji ini menderita karena tanggung jawab yang dia pikul itu sangat-sangat besar. Penggambaran Shinji yang melarikan diri dari stres dan tekanan ini, aku yakin mungkin banyak orang yang mengalami hal yang sama. Bisa jadi Hideaki Anno, sang penulis cerita, juga merasakan hal yang sama. Penggambaran Ayana Mirei yang selalu memasang emosi datar juga ngena banget di aku. Dia adalah anak kloningan hasil dari ibunya Shinji. Dia nggak punya emosi dan nggak bisa mengekspresikan ekspresinya karena dia klon biasa yang nggak pernah diajarkan untuk merasakan emosi sama sekali. Penggambaran Rei sebagai anak yang pengen tahu banyak hal dan ingin sekali bisa berinteraksi bersama orang lain sedikit bisa terwujud dengan kehadiran Shinji. Dia pertama kali mengucapkan dan mengekspresikan rasa terima kasihnya ke Shinji. Dan apa jadinya kalau misalnya Shinji juga ikut terpuruk? Adegan yang ada di kamarnya Rei menunjukkan kalau dia sebenarnya nggak begitu peduli dengan hidupnya. Kamarnya kosong dengan cahaya yang remang-remang. Karena adegan itu, aku punya pikiran kalau sebenarnya Rei itu membutuhkan orang lain untuk mengerti dia.
dia, dan dia juga mau untuk mengerti orang lain. Dan terakhir ada Asuka. Secara personal, Asuka ini adalah karakter yang kusuka, terutama setelah anime Rebuild keluar. Asuka sendiri digambarkan sebagai orang yang temperamental, yang punya jiwa kompetitif. Satu-satunya yang dia bisa banggakan adalah menjadi pilot Eva. Masalah yang Asuka alami dengan ibunya yang sudah mati membuat dia berpikir kalau dia harus bisa berdiri di kakinya sendiri, dan dia harus menjadi nomor satu agar mendapatkan pengakuan dari semua orang, terutama ibunya. Masalah yang Asuka alami dengan ibunya yang sudah meninggal membuat dia berpikir kalau dia harus bisa berdiri di kakinya sendiri, dan dia harus menjadi nomor satu agar bisa mendapat pengakuan dari semua orang, terutama pengakuan ibunya kalau dia bisa berdiri sendiri. Untuk memiloti Eva sendiri diperlukan mental yang kuat dan stabil. Karena kejadian dengan ibunya, Asuka merasa hancur banget sampai nilai sinkronisasinya dengan Eva itu turun jauh di bawah Rei dan Shinji. Asuka yang memiliki pendirian kalau dia harus berdiri sendiri itu mulai hancur, dan akhirnya dia sadar kalau dia nggak bisa berdiri sendiri, lalu dia merasa kesepian. Dia nggak tahu dengan siapa dia harus bergantung. Egonya terlalu tinggi untuk bergantung dengan orang lain, mengingat traumanya yang ditimbulkan oleh ibunya. Yang Asuka cari dalam hidupnya adalah menjadi nomor satu, atau lebih tepatnya dia mencari cara untuk meyakinkan orang lain kalau dia bisa melakukan apapun sendiri, atau mungkin hidup sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. Ketika kepercayaan dirimu mengenai kau bisa hidup sendiri hilang atau ekspektasimu dihancurkan, itu rasanya sakit. Ada satu adegan yang kusuka, tapi mungkin orang lain gak begitu suka. Ada di bagian adegan lift, yang dimana itu frame diam selama 50-an detik. Hanya ada Asuka dan Rei. Ketika adegan awal Asuka masuk ke dalam lift dengan perasaan marah dan kecewa pada dirinya sendiri, dia masuk ke dalam lift dan diam selama 50-an detik. Di dalam adegan itu, aku merasakan kemarahan Asuka dan ketidaksukaan Asuka yang mendapatkan nilai tes yang lebih rendah dari Rei dan Shinji. Di episode itu menceritakan tentang Asuka, dan dalam adegan itu semuanya tentang seberapa marahnya Asuka terhadap dirinya sendiri. Dan akhirnya aku berpikir kalau adegan di dalam lift itu adalah salah satu adegan yang simple tapi punya impact yang cukup kuat untuk menceritakan bagaimana perasaannya Asuka. Yang aku suka dari anime ini adalah di balik setiap percakapan, di balik setiap adegan, pasti ada yang bikin aku kepikiran kalau sebenarnya ada sesuatu di balik ini. Itulah yang membuat aku lengket dengan Evangelion, dan aku suka dengan Evangelion. Pertama kali aku nonton anime ini, aku nonton itu sekitar SMP kelas 3 mau ke SMA. Di situ aku nggak merasakan apa-apa. Aku ngerasa ini anime jadul, anime biasa aja. Tapi lama-lama begitu aku rewatch pas pertengahan kuliah dan akhir kuliah, aku ngerasa kayak ini anime ada yang beda. Aku ngerasa ini anime punya emosi sendiri, punya pesan sendiri, yang bikin aku ngerasa wow, ada orang yang bisa mengekspresikan emosinya ke dalam anime. Entah kenapa aku ngerasa relate dengan anime ini, tapi ya mungkin karena pada saat itu aku lagi ada di bawah, lagi down banget, dimana aku lagi pusing ngurusin ini itu. Yang kulakukan malah rewatch Evangelion. Aku ngerasa lega akhirnya setelah nonton Evangelion. Aku ngerasa ada yang beda aja gitu. Aku nggak bisa jelaskan itu secara detail, tapi mungkin nanti akan kujelaskan pada saat live. Makanya kalian subscribe Clean Sound Live dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena aku bakal live setiap hari Minggu jam 8 malam WIB. Kalian juga jangan lupa subscribe ini channel, karena kalau aku upload video notifnya bakal muncul di HP kalian kalau kalian klik loncengnya juga. Jangan lupa juga follow Instagramku di @admin_yami kalau kalian mau dapat info tentang aku lebih cepat, dan follow juga Instagramnya editor Clean Sound. Ya cari aja ini. Semoga dia bisa membuat editan ini, video ini memuaskan, dan setidaknya pesanku sampai ke kalian juga, ke kau yang nonton. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih supportnya para Indo Gamers. Jangan lupa nonton Evangelion. Enggak, itu orang-orang pada berpikir gitu kalau Evangelion itu cuma anime edgy. Enggak juga. Kau memang perlu ada di tahapan tertentu buat nonton anime ini kayaknya, buat mengerti anime ini. Lore-nya emang agak ribet, males ngomonginnya. Apalagi fansnya banyak yang gak beres kalau dipikir-pikir. Ya udahlah ya, nanti aja kita ngomongin Evangelion waktu live. Hey, jangan close videonya dulu. Kalian gak lihat aku lagi pakai baju apa? Wibu Rokaru. Iya, ini adalah merch official Wibu lokal dari Clean Sound Studio. Oh, kalian gak suka sama warna yang ini karena kalian wibu dan selalu ingin berbeda? Tenang, aku punya solusinya. Dan tada, versi lain dari baju Wibu Rokaru. Sama kerennya, sama wibunya, dan ya sama harganya. Jangan ngaku wibu lokal kalau kalian belum pakai baju Wibu Rokaru. Apalagi bentar lagi bakal banyak event di Jepangan. Mana baju wibu lokal kalian? Kalau kalian mau baju wibu lokal, buruan ketik di browsermu bit.ly/toko.cs atau klik linknya di deskripsi di bawah. Iya, buruan beli karena stoknya terbatas, dan buruan beli karena aku
Aku juga butuh makan. Dan sekali lagi, bit.ly/toko CS. Di bit.ly/toko CS, isinya bukan cuma baju Wibu Rokaru. Ada juga masker Wibu lokal dan masker Clean Sound, serta merch Clean Sound lainnya. Ayo buruan ke bit.ly/toko CS dan dapatkan baju Wibu lokalmu sekarang.